Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Mohon maaf terlambat 6 menit ya, Pak Menteri hadir ke sini. Di sini kita sudah berada bersama Pak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas, juga Prof. Edi Hirais sebagai Wamen. Juga kita akan memberikan sedikit keterangan tentang beberapa hal yang viral di publik, terutama terkait amnesti. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Menteri untuk memberikan keterangan, tetapi saya mungkin meminta kepada rekan-rekan semua bahwa tidak ada yang dipotong dalam keterangan ini. Jadi ini keterangannya murni, karena penjelasan hukum tentu implikasinya akan panjang, jadi harus full dilihat secara kontekstual. Mungkin demikian, terima kasih. Silahkan Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Wamen yang saya hormati, Pak Stafsus dan teman-teman media ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media yang sudah berkenan hadir. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal yang beberapa hari terakhir ini beredar di publik, dan menurut saya ada yang miss terhadap apa yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa konteks dari pernyataan saya itu adalah terkait dengan pernyataan Bapak Presiden di Kairo terkait dengan pengampunan. Nah, karena itu ada 3 hal yang mendasari dan merupakan konteks dari persoalan ini. Yang pertama, ada kemungkinan, kan itu, mungkin kita maafkan ya, mungkin. Begitu kata Presiden. Yang kedua, bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sama sekali Presiden tidak akan memberi toleransi. Ya, tidak akan memberi toleransi. Yang ketiga, kalaupun akan ada pengampunan, setelahnya akan diikuti dengan proses penegakan hukum yang sangat keras. Bahkan beliau mewanti-wanti supaya jangan sampai ada aparat penegak hukum untuk membekengi terhadap satu kasus tertentu. Kan clear pernyataan Presiden seperti itu. Karena itu teman-teman semua, bahwa terhadap konteks itu kan kemudian akhirnya menjadi sebuah berita yang sangat viral. Bahkan ada yang menyatakan kalau Presiden mengampuni koruptor, Presiden bisa dijerat dengan pasal 55 KUH pidana. Atas dasar itulah kemudian saya sampaikan bahwa ada pihak yang menyatakan seperti itu mungkin lupa terkait dengan hak konstitusional Bapak Presiden yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, di mana pasal 14 daripada Undang-Undang Dasar kita memberi hak amnesti, abolisi, ataupun grasi dan rehabilitasi kepada Bapak Presiden untuk semua jenis tindak pidana. Nah, apakah nanti ke depannya proses ini akan ditempuh? Belum ada keputusan sama sekali. Itu baru wacana yang dilontarkan. Bahwa wacana untuk memaafkan koruptor itu kan bukan perkara baru. Itu sudah lama. Bahkan oleh Prof. Mahfud juga disebut, beliau pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, beliau sampaikan pernah mengusulkan itu dengan menempuh beberapa cara. Bahkan beliau menyatakan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Latvia kalau tidak salah ya. Dan juga Afrika Selatan. Artinya waktu itu menurut Prof. Mahfud itu tidak ada yang berani. Nah, karena itu teman-teman semua, saya ingin menyampaikan bahwa urusan amnesti ataupun pengampunan maksud saya, di dalam hukum pidana kita sudah mengenal itu dalam praktek ya. Satu, untuk tindak pidana korupsi kan sudah ada restoratif justice yang sudah diterapkan di beberapa aparat penegak hukum, tergantung jumlah kerugian negaranya. Karena kalau semuanya diterapkan, kalau kerugian negaranya 50 juta, 100 juta, padahal biaya untuk penanganan perkaranya kan jauh lebih besar dibandingkan dengan korupsinya yang
yang sedikit, itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya luruskan adalah menyangkut soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena undang-undang tindak pidana korupsi ataupun juga undang-undang kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Karena itu ada ruangnya yang diberikan, dan ini bukan barang baru terkait dengan proses pengampunan, karena kita sudah pernah melakukan 2 kali tax amnesty, kan negara memberi pengampunan. Kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada yang terkait namanya denda keterlanjuran untuk tindak pidana di bidang kehutanan yang itu dimungkinkan untuk dilakukan sebuah proses penyelesaian di luar pengadilan. Nah, karena itu hanya compare bahwa ada aturan yang mengatur, tetapi bukan berarti Presiden akan menempuh itu, sama sekali tidak. Karena bukan domain Presiden kalau menyangkut soal denda damai tadi. Itu adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung, ya. Tetapi sekali lagi untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu. Tetapi intinya teman-teman semua, bahwa keinginan kita memperbaiki Republik ini dari praktek tindak pidana korupsi kan sudah berlangsung begitu lama, sejak era reformasi. Tetapi sampai hari ini kemudian kita tidak bisa menyelesaikannya secara baik. Nah, karena itu ada semangat baru yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Silahkan kita akan bicarakan menyangkut soal mekanismenya nanti kalau toh kebijakan pengampunan itu akan diambil oleh Bapak Presiden. Tetapi sampai hari ini kita baru di Kementerian Hukum lagi menyiapkan rancangan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi, dan grasi. Nanti kalau sudah selesai, kami akan sampaikan kepada kawan-kawan semua. Jadi sekali lagi terkait dengan isu denda damai tadi itu adalah hanya mengcompare menyangkut soal penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan. Itu aja intinya. Kita punya contoh-contoh yang lain. Saya rasa itu yang perlu ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi ini kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf. Tetapi sekali lagi itu hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan merugikan perekonomian negara di bidang tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya. Saya kira rekan-rekan sudah clear tadi 2 poin yang dikemukakan oleh Bapak Menteri Hukum. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan 3 penanya untuk bertanya terkait penjelasan Pak Menteri barusan. Silahkan. Dari? Sebelumnya kan sudah pernah diungkapkan bahwa akan ada 44.000 yang akan mendapatkan grasi, amnesti, dan abolisi gitu. Nah, Prof. Yusril, Menko Hukum itu sudah menyebutkan bahwa kemungkinan ada ribuan gitu koruptor yang bisa mendapatkan amnesti gitu. Nah, sejauh ini dari kajian dari Pak Menkum sendiri, itu boleh dijelaskan Pak datanya ada berapa gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait denda damai, ini kan kemarin sudah banyak yang menyebut bahwa tidak pas kalau untuk tindak pidana korupsi itu diterapkan denda damai gitu. Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan itu Pak. Nah, apakah itu tetap akan dilanjutkan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Langsung aja. Langsung ya. Pertama menyangkut soal amnesti. Yang 44.000 yang sementara kami siapkan bersama dengan Kementerian IMIPAS. Sama sekali dari 44.000 itu tidak ada satu pun terkait dengan kasus korupsi. Sama sekali nggak ada. Jadi ada 4. 1 menyangkut soal kasus politik yang terhadap teman-teman di Papua yang dianggap makar tetapi bukan gerakan bersenjata. Kedua, terkait dengan orang yang sakit berkelanjutan. Mungkin karena dia mengalami gangguan jiwa ataupun juga karena ada gangguan penyakit yang agak sulit
untuk dilakukan penanganan di lapas kita, terutama yang terkena HIV dan HIV/AIDS ya. Yang ketiga adalah menyangkut soal orang-orang yang selama ini ditahan atas dasar pengenaan Undang-Undang ITE menyangkut soal penghinaan kepada kepala negara, ya. Itu yang akan kita beri amnesti. Presiden akan beri amnesti. Yang keempat adalah siapapun yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, tetapi statusnya adalah sebagai pengguna, yang memang seharusnya mereka tidak berada di lapas, tapi harusnya menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan rehabilitasi terhadap mereka. Karena mereka itu kita kategorikan sebagai korban. Ya, clear ya, jadi nggak ada di 44.000 itu. Sampai di mana tahapnya? Sementara Kementerian IMIPAS masih terus melakukan asesmen untuk terkait dengan hal itu. Karena itu nanti setelah kami menerima daftar nama yang 44.000 yang masih perkiraan itu, kemudian kami akan buka ke publik, kami akan kirim ke Presiden, Presiden akan nanti menyurat ke DPR untuk meminta pertimbangan. Ya, itu mekanismenya. Nah, terkait dengan denda damai tadi, sekali lagi saya katakan itu hanya mengcompare saja bahwa ada proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang merugikan ke perekonomian negara itu boleh diselesaikan di luar pengadilan, ya kan? Kan itu saja masalahnya. Karena itu saya rasa untuk denda damai kita selesai sampai di sini sudah clear bahwa itu diterapkan untuk tindak pidana ekonomi, tetapi tindak pidana ekonomi itu kan intinya juga merugikan perekonomian negara. Ya, kan itu. Jadi supaya jangan disalah tafsirkan. Saya rasa itu ya cukup menjawab. Ya. Baik, satu lagi dari. Selamat sore Pak Menteri, Pak Wamen. Nama saya Santi Pak dari IDN Times. Ada 2 pertanyaan Pak Menteri. Yang pertama, berarti sebagai pembantu Presiden, para menteri ini menerjemahkan pidato yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Kairo, Mesir itu di hadapan mahasiswa Indonesia tuh teknisnya nanti akan seperti apa Pak? Karena kan kalimatnya adalah ya kembalikan dong asetnya gitu kalau mau mendapat pengampunan. Jadi ini diterjemah karena publik itu kan melihat videonya utuh ya Pak gitu. Jadi mereka menerjemahkan dari potongan dari video tersebut. Kemudian yang kedua, kemarin Prof Mahfud juga sempat menyinggung ada cara lain sebenarnya untuk mengembalikan aset, yaitu dengan cara mengesahkan undang-undang perampasan aset. Ketika Pak Menteri menjadi ketua Balik itu kan sebenarnya sudah sempat draft dari surat Presiden itu sempat dikirimkan kepada DPR, tetapi belum ada pembahasan atau tindak lanjut atau bahkan dimasukkan ke Prolegnas 2025. Apakah di kepemimpinan yang sekarang itu akan ditindaklanjuti Pak Menteri? Itu saja. Terima kasih. Baik, terkait dengan menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden, saya rasa tidak ada pertentangan antara satu menteri dengan menteri yang lain di kabinet Bapak Presiden sekarang. Prof Yusril menyampaikan hal yang sama dengan yang saya sampaikan, bahwa kita tidak boleh membenturkan undang-undang dengan undang-undang dasar. Ini kan pengetahuan yang paling dasar, bahwa kita punya hierarki perundang-undangan. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa kalau Presiden memberikan pengampunan dalam bentuk amnesti, bertentangan dengan undang-undang, karena kan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa mengembalikan keuangan negara itu tidak menghapus pidana. Benar, itu tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa Presiden oleh Undang-Undang Dasar diberi hak untuk bisa memberi grasi dalam bentuk pengurangan masa hukuman. Tetapi kan tidak boleh Presiden serta-merta. Kalau grasi harus minta pertimbangan ke Mahkamah Agung. Yang kedua, Presiden diberi hak untuk memberikan amnesti. Dalam arti kata menghapus kesalahan, menghapus pidananya. Tetapi kan Presiden tidak boleh serta-merta. Presiden sebelum melakukan itu wajib meminta pertimbangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian pula halnya abolisi. Abolisi ini kan tidak meneruskan atau menghentikan perkara yang sedang berjalan. Mau tindak pidana apapun kita tidak dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Presiden diberi hak untuk itu. Tetapi apakah Presiden akan menjalankan?
Kita tunggu nanti Presiden seperti apa kebijakannya. Tapi apa boleh? Boleh. Yang saya ingin tanggapi, jangan membenturkan seolah-olah kalau Presiden mengambil langkah itu kemudian dia dianggap turut serta menggunakan pasal 55 KUH pidana. Itu yang sebenarnya konteksnya yang ingin saya mau sampaikan kepada teman-teman. Dari sisi hierarki udah jelas, Undang-Undang Dasar memberi kewenangan kepada Presiden untuk melakukan 4 hal tadi, ya, tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Nah, yang untuk pertanyaan terakhir tadi menyangkut soal apa yang akan Presiden lakukan. Presiden kan sudah sangat jelas bahwa setelah selesai kalau beliau mengambil, kan belum, ya kan? Satu, beliau akan melaksanakan penerapan hukum yang maksimal. Akan menindak aparat penegak hukum yang membekengi semua usaha yang merintangi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Kan clear pernyataan Presiden, nggak ada yang perlu kita perdebatkan. Langkah-langkah berikut adalah menyangkut soal regulasi. Tadi saya sudah minta kepada Pak Wamen untuk mengawal pembentukan penyempurnaan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi. Lagi disusun oleh Dirjen PP. Ini dikawal oleh Pak Wamen. Yang kedua, regulasi yang lain. Baik itu menyangkut soal, jangan lupa, undang-undang itu kan produk politik. Bukan hanya Presiden, tetapi juga parlemen. Karena itu dari awal saya katakan, apakah pemerintah akan mengajukan undang-undang perampasan aset, pembatasan transaksi uang kartal, ataupun yang lain. Kan sudah jelas di dalam prolegnas jangka panjang kita. Kenapa kami belum mengajukan itu? Yang pertama, karena ini adalah proses politik yang tentu butuh pendekatan supaya dia lebih cepat untuk kita bisa putuskan. Karena itu yang lalu saya sudah sampaikan, saya lagi roadshow bersama-sama dengan baik di fraksi-fraksi maupun kepada pimpinan-pimpinan partai politik terkait dengan itu. Presiden tentu tidak berkeinginan begitu diajukan kemudian tidak dibahas. Nah ini yang harus kita selesaikan. Makanya kemarin itu kita mengusulkan kalau bisa satu paket nanti antara undang-undang yang disebutkan dengan juga undang-undang tentang partai politik. Supaya ini simultan kita lakukan. Saya rasa itu ya. Satu lagi, kesempatan lagi. Silakan. Dari kiri, dari mana? Selamat sore Pak Menteri. Sebelumnya perkenalkan saya Edwin dari Kompas TV. Terima kasih sebelumnya Pak, mau bertanya terkait dengan pernyataan sebelumnya juga. Mungkin ini memastikan, berarti kalau kita minta penegasan seperti itu Pak, berarti kurang lebih memang lebih kepada kesalahan perkataan atau bukan. Dan untuk yang kedua mungkin keluar sedikit Pak dari konteks pada hari ini terkait dengan surat edaran Mensesnek terkait dengan izin dinas luar negeri. Mungkin seperti apa? Terima kasih banyak Bapak. Pertama, itu yang saya maksudkan tadi, ini kesalahan konteks ya. Tapi sekali lagi yang saya katakan soal denda damai itu ada aturannya. Ya, ada aturannya. Tetapi apakah sudah diimplementasikan? Sampai sekarang belum, karena menunggu peraturan turunannya. Tetapi itu hanya terkait dengan tindak pidana ekonomi. Yang saya maksudkan kemarin itu karena sama-sama merugikan perekonomian negara dan juga kemungkinan keuangan negara, itu boleh diterapkan. Tetapi sekali lagi, saya rasa diskusinya sudah selesai karena menyangkut soal di tindak pidana mana denda damai itu bisa dilaksanakan. Ya, itu clear ya. Kemudian yang terakhir menyangkut soal perjalanan dinas. Sebelum instruksi ini keluar, Bapak Presiden sudah mewanti-wanti kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih untuk sangat selektif terhadap perjalanan dinas. Bahkan kami sudah menerapkan itu di Kementerian Hukum. Bahkan sampai hari ini saya mungkin untuk perjalanan ke luar negeri sama sekali belum pernah. Ya, kemudian juga perjalanan dalam negeri sangat terbatas. Saya bahkan kami di Kementerian Hukum mengembangkan sebuah sistem supaya bisa menggunakan rapat by Zoom ya untuk saling berkoordinasi dan saya rasa itu akan lebih efektif. Dan implementasi ke depannya juga saya sudah minta bersama-sama dengan Pak Wamen dan Pak Sekjen
untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada seluruh teman-teman di Kekanwil untuk tidak sering-sering ke Jakarta. Kalau ada rapat koordinasi yang akan kita lakukan via Zoom, ya. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu kan mengindikasikan bahwa niat beliau untuk melihat pemanfaatan dari APBN itu benar-benar bisa dilakukan sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan jangan lupa, di Kementerian Hukum, teman-teman semua saat ini, apa yang kami lakukan untuk mengikuti perintah Bapak Presiden dalam rangka penggunaan anggaran seefisien mungkin dan bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan itu lebih baik. Sekali lagi saya sampaikan, transformasi digital yang kami kembangkan nanti itu memungkinkan seluruh layanan di Kementerian Hukum itu bisa diakses lewat digital, ya kan? Kalau ini kita bisa lakukan, maka semua layanan tadi itu pasti akan memberi kepuasan dan mencegah tatap muka antara orang yang meminta layanan dan pemberi layanan. Itu bagian dari ikhtiar Kementerian Hukum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Itu bagian dari upaya yang kami lakukan mengikuti amanat Bapak Presiden kepada di Kementerian Hukum untuk menciptakan sistem yang akuntabel, transparan. Inilah yang kami kembangkan saat ini. Dan karena itu, mulai dari sekarang proses seleksi penerimaan pegawai negeri sipil yang merupakan cikal bakal dari lahirnya birokrat-birokrat yang bersih, kami lakukan sekarang. Kami awasi, memastikan tidak boleh ada transaksi sekecil apapun dalam proses penerimaan di pegawai negeri sipil. Yang kedua, berikutnya kami lakukan merit system, sehingga pengelolaan jabatan-jabatan struktural maupun fungsional yang ada di Kementerian Hukum itu berbasis pada kemampuan dan minat dari teman-teman yang berusaha untuk mendapatkan jabatan yang memang bisa diraih, ya. Dengan merit system saya yakin dan percaya proses jenjang karir itu akan berjalan sedemikian bagus, dan ini semua muaranya seperti yang Presiden sampaikan bahwa ini akan meminimalisir upaya-upaya orang yang punya niat dalam rangka melakukan tindakan-tindakan yang tidak. Kalau ini sudah berhasil, transformasi digital kami bisa lakukan, saya yakin dan percaya Kementerian Hukum bisa menjadi kementerian yang akuntabel, transparan, dan akhirnya bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Saya rasa itu ya. Baik, saya kira sudah cukup dan clear keterangan dari Pak Menteri. Dari 3 penanya juga sudah mewakili semuanya. Terima kasih rekan-rekan. Satu yang kami pesankan bahwa